Facialis. Pons. Gampang kan? Ini trochlearis. Hah? Trochlearis. Mesencephalon, bukan mesencephalon, mesencephalon. Ngerti ya sekarang ya? Jadi gitu. Jadi nervus yang awal mulanya I pasti dari mesencephalon. Kalau nervus yang awal mulanya adalah 5 pasti dari pons. Kalau nervus yang ada X-nya pasti dari medula oblongata. Apa ini? Kamu ngapain? Mau belajar? Kamu udah sekarang belum? Di sini biar kita. Ini si pennya. Nanti kasih tahu dia kalau ada kelasnya. Jalan. Gitu. Nah. Oke, lihat ya. Ini gambar ini kalau dipotong menjadi ini. Oke ya. Gambar ini disebut dengan visura longitudinal. Visura longitudinal. Kalau ini disebut dengan sulcus centralis. Kan yang kemarin ya enggak? Jadi disebut dengan kalau visura longitudinal belum saya kasih tahu memang visura longitudinal, yang ini disebut dengan sulcus centralis. Nah, tengah-tengah ini kita ambil straight di sini. Oke. Kemudian ini area lateralnya di sini. Jadi semakin lateral itu semakin menandakan sensorik di wajah. Jadi kalau contoh, ada pasien yang mengalami kelemahan di wajah bagian kanan. Berarti yang kena korteks lateralis. Ngerti? Ini kan lateral nih. Ya enggak? Korteks lateralis. Ada orang yang mengalami kelemahan di area tungkainya, kakinya. Berarti di area korteks medialis di sini. Infark nih. Ngerti nggak? Infark nih. Infark. Iskemik. Jadi kalau misalkan iskemiknya, dia ini ya, minum sebelah ya. Ya kan? Nah berarti di sini iskemiknya mungkin ada di bagian lateralis korteks lateral. Iskemiknya. Sisa nanti ini ada di lobus mana, nanti akan ketahuan pembuluh darah yang mana yang okklusi atau yang pecah. Jadi ini adalah okklusi. Jadi ini adalah nama-nama area. Ini adalah area lokasi dari sensorik tubuh dari atas sampai bawah di area korteks. Nah. Oke. Ini motor korteks, ini sensorik. Ini motor korteks. Kalau motor itu motorik, kalau ini adalah rasa sensorik, ya. Jadi apakah dia tidak terasa, ataukah dia ditoel dikit, jadi aduh jadi banget. Nah itu alodinia. Jadi kayak hiper ini ya, pokoknya jadi banget gitu. Namanya apa ya, berapa? Pokoknya inilah nama penyakitnya alodinia. Oke. Nah, ini oke. Ini adalah gambaran dari otak sih, otak ya. Ini otak atau mesencephalon atau otak lah ya, otak besar. Kemudian ini medula spinal ke bawah, ini brainstem. Kemudian ini medula spinal ke bawah. Nah ini adalah gambaran jalur piramidal. Kenapa disebut dengan piramidal? Karena ini berbentuk seperti piramid. Ini korteks, ini subkorteks, ini corona radiata. Ini corona radiata. Ini biasanya lokasinya adalah lokasinya talamus. Talamus yang kemarin.
Jadi ini korteks, korteks yang paling luar, subkorteks, corona radiata, thalamus, ke bawahnya itu ya minula spinal. Ya. Tergantung jalurnya. Pokoknya ini jalurnya ada dua. Pertama adalah corticospinal anterior. Kemudian ada corticospinal lateralis. Gitu ya. Nah, ini adalah jalur motor. Jadi kalau seseorang bergerak itu pasti disuruh oleh otak. Nah, disuruhnya dimulai dari sini. Di sini. Nah, untuk dia pergerakannya dari mana? Teman-teman lihat yang ini. Nih. Oh, kalau misalkan dia pergerakannya tangan berarti dari area media. Tapi kalau misalnya pergerakannya adalah mulut, kemudian lidah berarti dari area lateral, gitu ya. Mata dari area lateral juga. Jadi di area korteksnya sebelah sana. Nah, misal ya, misal seseorang itu misalkan di area sini. Di area sini itu kan di area lidah, kemudian bibir gitu ya. Ketika orang ingin mengecap, maka si otak itu akan menyuruh si korteks ini akan menyuruh si efektor ini, apa namanya efektor itu? Muscle, otot lidah untuk berbicara, untuk bergerak. Nah, suruhannya itu dimulai dari sini, masuk ke corona radiata, masuk ke jalur piramida, masuk ke brainstem, masuk ke medulla spinalis, baru ke lidah atau ke bibir, gitu ya. Itu pergerakan motoriknya, ya, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Ini adalah jalur motorik. Pokoknya jalur motorik itu adalah jalur gini. Ada dua sebetulnya motorik itu. Ada yang namanya piramidal, ada yang namanya jalur piramidal, ada yang namanya jalur ekstra piramidal. Nah, jalur piramidal adalah jalur yang mengikuti piramid ini. Tapi kalau jalur ekstra piramidal, jalur yang di luar piramidal ini. Nah, jadi kalau misalkan ibarat sebuah motor, piramidal itu adalah, kalau motor itu kalau untuk jalan berarti dia butuh mesin dan butuh setir, stang, ya, mesin dan stang. Piramidal adalah ekstra piramidal adalah stangnya, oke? Jadi kalau misalkan piramidalnya rusak di sini, kira-kira jalan nggak motoriknya? Kalau piramidalnya rusak, kalau mesinnya rusak motor, jalan nggak? Enggak, meskipun stangnya cantik, bagus, rapi gitu ya, bagus-bagusin, ini rem yang paling bagus gitu kan, yang mahal. Tapi kalau mesinnya nggak ada, rusak, kita nggak jalan bisa. Sebaliknya, kalau mesinnya bagus, tapi stangnya error, gimana tuh? Bisa jalan sih, cuman nggak seimbang, atau bisa jatuh, atau malah kasar jalannya. Nah, jadi gini, kalau ada orang yang nggak bisa gerak sama sekali ini kelinci, berarti kemungkinan jalur piramidalnya kena. Tapi kalau misalkan orang bisa gerak, tapi pergerakan halusnya nggak bisa, berarti kemungkinan ekstra piramidal yang kena. Ngerti ya? Jadi kalau misalkan orang geraknya bisa nih, tapi kok jari-jarinya, ujung-ujung jarinya nggak bisa. Kalau kita main gitar itu kan pasti jari-jari kan main semua kan? Itu kan pergerakan halus namanya. Jadi kalau pergerakan halusnya nggak bisa, nah berarti ekstra piramidalnya bermasalah. Tapi nggak bisa gerak sama sekali, kemungkinan piramidal yang bermasalah. Parahannya yang mana? Piramidal. Dua-duanya. Piramidalnya parah. Nggak boleh. Nah, ini adalah darah sensorik yang sempat kita bahas dulu. Kalau ini saya kira kalian sudah dengerin saya, ya. Dari mulai ini ya, dari mulai stimulus dan lain-lain sampai ke korteks cerebellis. Kita tahu lah, nggak usah dijelasin lagi. Oke, kita tahu kan? Nah, ketika ada pasien stroke, maka kita harus mempertahankan yang namanya CPP. CPP itu singkatan dari cerebral CPP itu singkatan dari cerebral perfusion rate.
CPP itu merupakan hasil pengurangan MAP dikurangi ICP. MAP itu adalah mean arterial pressure dan intracranial. ICP ini konstan. Kalau MAP itu rumusnya itu adalah 2 kali diastol ditambah sistol dibagi 3. 2 kali diastol. 2 kali diastol. Tahu nggak diastol? Nggak tahu penjelasan nih. Dikurang sistol ya? Dikurang. Kenapa gak nulis? Oh iya, kenapa gak nulis? Hah? Nggak ada urusan baru datang. Mana bukunya? Dibagi 3. 2 kali diastol. Dikurang sistol dibagi 3. Mau belajar atau enggak? Kalau nggak belajar keluar. 2 kali diastol tambah sistol. Tambah sistol. Oh, tambah. 2 kali diastol tambah sistol tambah sistol. Tambah bukan kurang. Dibagi berapa ya? 3 kalau salah. Udah dulu saja dulu. Udah saja dulu. 2 kali diastol tambah sistol bagi 3. Rumus MAP. Contoh, ada orang yang tekanan darahnya 140/85. Berapa MAP-nya? 2 kali 140/85. 3. Berapa tuh? 2 kali sistol. 2 kali 100. Yes. berapa? Oh, 105. Gimana sih ya? Ada lagi. 170/100. 170. 70/100. Nanya lagi dapat gelas. 170/100. 2 kali 170 tambah 100 bagi 3. 123. 123. Pertahankan MAP tidak lebih dari 100. Atau dikali dulu baru ditambah. Ya, dengerin. Dengerin ini. Tadi sudah bisa ya, sistol ditambah 2 diastol dibagi. Mana kertasnya? Apa? 2 Cari dulu. Keluar, cari, beli kalau sudah ada. 2. 37. Oke, jadi rumus MAP itu adalah sistol tambah 2 diastol dibagi 3. Usahakan MAP itu di bawah 130 untuk pasien stroke. Yes. 130. 130. Iya, 100. 100 dengan seperti ini. MHG. Di bawah 130. Oke ya. Kurang dari. Contoh begini. Ketika ada pasien, rata-rata kan orang pasien stroke itu hipertensi ya, kebanyakan tekanan darah tinggi. Ada pasien stroke, perdarahan, jebret, tekanan darahnya kan pasti tinggi banget, 24 jam pertama. Ya. Kemudian itu disebut dengan fase akut. Fase akut itu kita hitung sampai 24 jam. 24 jam itu fase akut. Sampai 7 hari. Fase akutnya stroke ya. Kemudian kita dapatkan pasiennya, MAP-nya 150 atau 130 deh MAP-nya. Nah itu kalau MAP 130 sebetulnya tadi 130, coba kalau 130 itu berarti berapa ya? Tadi kalau 100, coba kalau hitung kalian tekanan darahnya di sana 160/80, coba berapa? 160/80 MAP-nya berapa? 160/80. 113. 200. Hah?
133. 133. 133. 133. Terus yang ketiga ya. Nah, ini. Tadi ketika tekanan darah pasien 160 per 80. Kalau sekarang tekanan darah tinggi ya? Iya. Tinggi nggak? Tinggi. Tinggi ya. Jadi ke sini, ini poin penting. Jadi kalau kita menemukan pasien stroke akut yang dia merupakan stroke hemoragik pendarahan, oke, tekanan darahnya 160 per 70 tadi, 80, maka sebaiknya tidak diturunkan dulu tekanan darahnya, karena itu merupakan fase kompensasi. Oke. Nah, kalau misalkan diturunkan, khawatirnya terjadi namanya hipoperfusi. Jadi itu harus kita kolaborasikan dengan dokter, apakah nanti diberikan malitol atau enggak obatnya. Jadi dok, ini sudah saya hitung MAP-nya. Ini karena ini adalah pasien akut, pasien datang dengan kondisi hemoragik, CT scan-nya ternyata hemoragik. Kemudian MAP-nya 130 dok. Kira-kira bagaimana dokter? Apakah kita akan turunkan atau enggak? Saran saya sih jangan dok, karena ini merupakan fase akut, khawatirnya hipoperfusi. Itu kalau berat baru ngomong kalian. Kalau kalian cuma gimana dok? Turunkan, oke. Mana nggak mikir? Kita nggak mikir. Padahal itulah fase di mana hipoperfusi itu selama 7 hari. Kalau turun perfusinya di stroke itu ada namanya area penumbra. Penumbra. P-E-N-U-M-B-R-A. Penumbra. Mana sih itu? Hah? Ya coba lu megang rekod si bapak lagi. Ada apa pada saat Di otak itu ada area namanya area penumbra. Harus pakai spidol. Nanti nunggu spidol dulu deh. Di 7 hari, setelah 7 hari, pasien boleh untuk diturunkan tekanan darahnya sesuai dengan indikasi kalau positif turunin. Karena sudah fase akunya udah lewat. gila ya? Itu ya, kalau stroke. Ya, area penumbra. Ini kalau misalnya hitam nih di sini nih yang udah mulai agak layu-layu, udah mulai agak pucat-pucat gitu ya. Nah itu area penumbra. Jadi kita fungsinya adalah bagaimana caranya kita menyelamatkan area penumbra. Itu adalah fungsi vaskularisasi kita. Fungsi kita sebagai tim medis yang berkolaborasi dengan tim-tim yang lain adalah bagaimana caranya menyelamatkan area penumbra itu. Gitu ya. Jadi jangan sampai infak ini semuanya juga ikut infak. Itu maksudnya. Itu area penumbra. Kalau dilihat hasil CT scan, ya, ini kan area korteks nih, korteks. Nah ini adalah area talamus, ini area talamus, area basal ganglia. Misalkan 12, 12. Bisa. Jadi buku rumah sakit kekuatan otaknya masih 2. GCS-nya masih juga 12. Itu disebut dengan complete stroke. Jadi antara pengkajian di rumah dengan di rumah sakit sama. Complete stroke. Ada juga yang namanya stroke in evolution. Stroke in evolution. Gini, ketika novel kaji pasiennya, kekuatan ototnya itu 4, masih bisa lah, 4 gitu kan. Ketika dibawa ke rumah sakit, kekuatan ototnya turun menjadi 1. Nah, berarti stroke-nya in evolution, terus bertambah keparahan. Biasanya karena trombosis. Kemudian ada RIND itu reversible ischemic neurological deficit. Reversible itu kan berarti bisa balik lagi gitu. Nah kalau RIND biasanya kurang dari seminggu pasiennya normal lagi. Makanya gini teman-teman semuanya, kalau ada pasien yang stroke akut ischemic, udah tampak bibirnya memble, mukanya memble, jangan banyak cincong, jangan banyak tanya, Pak mau dikerok jangan. Ya, ngapain Anda kerok?
langsung bawa ke rumah sakit kurang dari 3,5 jam harus sampai di rumah sakit rujukan. Gimana ceritanya? Kalian cari cara. Ya. Ngapain? Karena kalau misalkan sudah dikaji ternyata pasiennya stroke iskemik, langsung akan diberikan biasanya obatnya disebut dengan RTPA. RTPA. Nanti kayak model antiplatelet ya. Nanti pokoknya gini, ketika di IGD, masuk IGD langsung di scan. Oh ternyata, makanya kalau di rumah sakit PON itu cepet banget. Datang, langsung CT scan. Oh, scan aku langsung RTPA, dirawat semalam, pastinya pulang jalan kaki. Makanya jadi tunggu-tunggu. Pak saya kerok dulu ya, kasihan bapak kan kayaknya pegel gitu ininya gitu. Bawa langsung. Ya, jangan banyak cerita. Kalian kaji kekuatan otaknya gimana? Oh kayaknya nih hemiparese ini pada G, hemiparese ini kayaknya nih sebelah mana sebelah kanan kalian cukup tahu dari mana. Nanti pas ini dengan pemeriksaan sampelnya CT scan. Bawa aja ke rumah sakit dulu. Ya, nanti urusan rehabilitatif belakangan. Kalau mau diakupuntur, mau dibekap, nah, yang penting ke sakit. Oke ya. Klasifikasi juga ada yang menurut Bamford. TACI, total anterior circulation infarct. Total anterior, bayangin sirkulasi anterior semuanya kena semua tuh. Sirkulasi anterior kan ada frontalis, ada temporalis, ada parietalis, kena semua. TACI. Berarti pasiennya udah pasti gak gangguan kendali. Udah pasti gak sadar. Ya. TACI parsial. Anterior circulation infarct. Berarti kalau nggak gangguan motorik, gangguan sensorik tuh. Berarti kalau ada pasien, Pak ini pasiennya lumpuh tapi pasien sadar, nih kemungkinan PACI, parsial. Tapi bagian anterior. Pak ini pasiennya nggak sadar nih, kemungkinan TACI nih. Kalau iskemik ya, kalau iskemik kemungkinan TACI nih, total anterior circulation infarct. Kalau lakunar, kalau lakunar itu dia masih sadar, cuman dia kayak setengah-setengah penurunan kesadaran gitu. Tapi dia masih sadar. Kalau POCI posterior, yang tadi berarti kalau POCI itu kan berarti gangguan penglihatan, gangguan keseimbangan gitu ya. Pastinya kok mendadak. Makanya ada yang disebut dengan ini. Orang sekarang definisi stroke itu gak cuma mendadak 24 jam, kemudian vaskularisasi. Sekarang gini, ada tambahan ini. Nah, amaurosis pugak. Apa itu? Ketika pasien bangun tidur, pasien nggak bisa lihat. Ini bisa gerak, nggak bisa lihat. Itu stroke. Kemungkinan mana? Kemungkinan apa? POCI, posterior cerebral infarct. Karena posterior itu memperdarahi bagian oksi. Nah, sekarang mulai. Biasanya prevalensinya hanya 15%. Nah, hemoragik itu kebanyakan itu karena aneurisma. Biasanya karena kebanyakan pasien hemoragik itu adalah tekanan darah tinggi, faktor risiko. Jadi pasien dengan tekanan darah tinggi, ya tidak terkontrol, ya sudah akhirnya pembuluh darahnya pecah. Awalnya merendung, lama-lama pecah, gitu ya. Nah, dan ini juga keparahannya tergantung. Kalau misalkan pendarahannya hanya 3 mili, tetapi di supratentorial kebanyakan tidak dioperasi. Tapi kalau misalkan sudah di bawah infratentorial atau di bawah, kalau udah penurunan kesadaran itu jadi dilakukan operasi. Nah ini nih, kalau darah itu putih warnanya. Nah ini kan lama-lama dari itu nakan sini kan, nakan sini. Kalau orangnya masih bayi, dia bisa aja hidrosefalus besar kepalanya. Tapi karena tulang kalau kerannya orang dewasa sudah keras,
maka dia akan menekan jaringan otak. Nah, itu yang disebut dengan peningkatan TIK. Nah, yang dikhawatirkan ini kan ada midline shift. Midline shift. Nah, itu khawatirnya itu midline shiftnya dorong. Akhirnya midline-nya, garis tengahnya itu bengkok gitu. Nah, itu makanya kalau udah kayak gini ya jelas operasi. Operasi. Kalau udah kayak gini. Nah, jenis dari stroke hemorrhagic kemungkinan besar itu adalah SAH. SAH itu singkatan dari subarachnoid hemorrhagic. Subarachnoid hemorrhagic. Manifestasinya itu adalah thunderclap headache. Thunderclap headache itu katanya pasiennya seperti nyerinya seperti tersambar petir. Katanya. Waspadai komplikasi rebleeding. Makanya gini, kalau pasien dengan stroke hemorrhagic biasanya dirawat paling minimal 2 minggu, minimal 2 minggu. Meskipun BPJS cuma berapa hari ya? 3 hari. Tapi kita ke BPJS kok. Ya, 14 hari. Tapi kalau misalkan SAH, ya SAH jenisnya. Jadi kalau cuma intracranial hemorrhagic, nah itu 12 hari. Tapi kalau udah SAH, biasanya dia lebih dari 12 hari. Bisa sampai 3 minggu. Karena pada fase akut itu pasien masih resiko rebleeding, perdarahan ulang, perdarahan kembali, masuk spasme hidrosefalus dan tidak. Jadi harus dipantau ketat pasiennya. Ya, biasanya kalau sudah dioperasi masuk ruang ICU bagus, hemodinamiknya masuk ke rawat inap sampai 12 hari, kalau bagus pasien bisa pulang dengan rehabilitasi. Kemudian pasien gini, stroke itu cuma ngikutin trias fiscal aja. Kalau gini, kalau nggak pompanya, selangnya, kalau nggak selangnya, airnya. Ingat aja pompa, selang, air. Pompanya itu jantung. Kalau misalkan jantungnya bermasalah, misalkan atrial fibrillasi, kan trombosis tuh melekat, nanti ngikut melayang ke pembuluh darah, masuk ke pembuluh darah otak, oklusi, nah itu stroke. Kalau selangnya itu misalkan ada aterosklerosis, ada lemaknya, kebanyakan lemak, ya, kebanyakan makan gorengan tapi nggak pernah olahraga, nah itu kan berlemak tuh, ya, pembuluh darahnya, atau pembuluh darahnya kaku karena udah tua, bisa, atau kan darahnya misalkan kental pada pasien dengan diabetes, atau darahnya kurang pada pasien dengan hipokalemia. Nah, jadi penyebabnya itu stroke itu jauh-jauh dari trias virtuosus. Kalau nggak pompanya jantung, selang atau pembuluh darah. Terakhir adalah air atau darah. Itu aja. Satu dari ini terkena dan kenanya di kepala, itu udah stroke. Faktor risikonya biasa lah, ada gender, usia, genetik, riwayat sebelum, itu yang nggak bisa diubah, ya. Yang bisa diubah hipertensi tentu, kalau hipertensi kan bisa dikontrol, kolesterol. Makanya nanti ditanya tuh, ketika pasien datang pengkajian, Pak, ada riwayat minum obat kolesterol nggak? Wah ada, saya minum simvastatin. Pokoknya golongan statin, berarti ada kemungkinan kan? Tes faktor risiko nggak bisa. Dan lain-lain. Setelah stroke, ngapain? Pertama, kita harus reperfusi pasien. Reperfusi artinya perfusinya harus kita balikin. Ingat tadi CVV, ya, itu harus bagus reperfusinya. Fisioterapi yang kedua. Jadi, kita sebagai perawat, kita juga boleh melakukan fisioterapi. Meskipun fisioterapi itu sekarang punyanya fisioterapis. Tahu ya fisioterapis ya? Nah, jadi gini, ketika pasien pasiennya kan nggak bisa gerak, kita wajib fisioterapi pasif, ROM pasif. Kita gerak-gerakin. Ngapain? Untuk mencegah apa? Kontraktur, kekakuan. Supaya ngapain kita harus mencegah kontraktur pasien? Ngapain? Karena apa? Karena ketika otaknya sudah mulai bagus,
ototnya sudah mulai gerak, ternyata nggak bisa digerakin karena kontraktur, gara-gara kita nggak fisioterapi. Oke? Jadi ini tuh harus dikerjain. Ya sampai otaknya udah benar, kok kaku gini? Padahal otaknya benar. Gara-gara kita nggak. Yang terakhir adalah kontrol dari kompresi. Kalau ini biasa lah, nanti digadar aja lah kalau ini. Iya, Pak. Ada body circulation. Iya, lewat aja, Pak. Kemudian ada namanya CD range stroke score. Apa ini? Ini apa? Ini teman-teman semuanya. Ya sini. CD range stroke score adalah scoring untuk menentukan pasiennya itu stroke-nya hemoragik atau iskemik jika kondisinya di rumah sakit tidak ada CT scan. Jadi kalau di rumah sakit tidak ada CT scan, kalian wajib mengkaji ini. Ya. Dari mulai sensoriknya, pasiennya apa? Sopor atau koma? 2. Ya, berarti 2,5 kali 2 dan lain-lain. Pokoknya gini. Keterangannya adalah semakin angkanya lebih dari 1, kemungkinan pasiennya terjadi perdarahan. Oke ya? Kalau kurang dari 1, pasiennya kemungkinan iskemik. Tapi ini hanya berlaku di 24 jam pertama. Kalau udah 2 hari, itu berlaku. Gak usah pakai ini. Kalau udah 2 hari. Kalau masih sehari, kurang dari 24 jam dan di rumah sakit kalian nggak ada CT scan, pakai ini. Kalau ada CT scan, jangan repot-repot pakai ini. Gak usah. CT scan aja, hasilnya keluar langsung. Ya. Ini kalau nggak ada CT scan. Oke. Apakah stroke perdarahan setelah dioperasi? Enggak juga, tergantung luas perdarahan. Kalau di atas 30 cc tapi di area supratentorial, enggak. Kalau lokasinya 3 cm tapi di infra, iya. Kalau lebih dari 30 cc mah dioperasi ya. Kalau lebih dari 30 cc tapi di atas operasi, banyak. Tapi kalau misalkan areanya diameternya 3 cm tapi di bawah, operasi juga. Karena kan saklarnya, kalau saklarnya dicabut kan yang tadi lah. Nah, yang ketiga terjadi penurunan kesadaran dibandingkan awal pemeriksaan tergeser 2 poin. Jadi ketika dicek ECS-nya 10 menjadi 8, gesernya 2 tuh. Nah, kemungkinan ini perdarahannya harus di. Apakah hanya hemoragik yang dioperasi? Enggak juga. Iskemik juga bisa. Kalau luas yang tadi gambarnya 2/3 kan, berarti kan udah penurunan kesadaran. Saya juga mata kuliah kedokteran dikit ya, yang tadi ya, supaya kalian ngerti. Penurunan kesadaran itu ada 2. Pertama adalah intrakranial, yang kedua ekstrakranial. Intrakranial adalah penyebabnya di otaknya langsung, dalam otaknya. Contoh, tumor, perdarahan, iskemik luas, ya, 2/3 otak iskemik semua, kesadaranya pasti turun. Perdarahan yang banyak, terutama perdarahan lokasinya di area infratentorial. Ada penjelasannya di belakang. Oh ada, tenang. Ya. Jadi penurunan kesadaran bisa karena 2 hal. Pertama, karena di dalam otaknya langsung intra, di dalam kranium, tulang otak. Di dalam kranialnya langsung, atau ekstra kranial, di luar tengkorak. Apa aja itu? Pada pasien uremia. Pokoknya pada pasien gangguan metabolik lah. Ya, gangguan metabolik. Contoh, ada pasien yang diputusin. Kemudian dia arterinya itu di ini, atau radialis atau brachialisnya. Kalau mau cepet di sini sebetulnya. Gitu kan ya, turun. Pasti kan hipoproduksi itu darahnya, volume darahnya langsung turun. Karena darahnya turun, otak nggak dapat supply, darahnya turun. Nah itu ekstra kan. Tapi kalau misalkan dia karena penyumbatan pembuluh darah, karena pembuluh darah, karena ada tumor, ada masalah di dalam otak kranialnya itu sendiri pada pasien itu, maka itu disebut dengan intrakranial. Oke, bisa mengerti ya? Jadi
Penurunan kesadaran itu bisa oleh dua ya. Pertama adalah intra, kedua adalah ekstra. Dan pertanyaannya buat lipat. Dia nggak jago. ngerti ya, kalau gak nanya ngerti. Mana yang lebih terang? Ya inilah. Jelas. Ini lebih gelap. Itu selain ini cuma lebih gelap. Nah, memang gitu doang penjelasannya. Ini kesadaran itu diatur oleh aras. Aras itu singkatan dari ascendant, reticular, activating system. Apa Pak? Ascendant, reticular, retikular aja terus. Ascending, retikular, activating sistem. Activating lagi, ada yang ngomong lagi. Activating apa? Retikular terus gitu kan. Aras, ascending, retikular, activating system. Ya, jelas ya. Nah, lokasi dari kesadaran itu berada di korteks cerebri di sini. Aras itu ada di sini, cuman pusat kesadarannya parsialnya gitu ya. Parsial itu yang terpisah-pisahnya gitu. Nah itu di korteks. Tapi pusatnya di sini arasnya. Arasnya pusatnya di sini. Tapi gini. Saya punya stop kontak nih. Ini stop kontak. Atau gini dulu deh, gampang. Saya punya ini HP 1, HP 2. Contohnya saya punya banyak HP nih. HP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa nih? 7 ya? 7. HP itu nggak bisa nyala kalau nggak dicolok listrik. Ya. Kemudian saya colok listrik cas 1, nyala, gitu ya. Nah, indikatornya adalah ketika di sini rusak, kabel casnya ternyata rusak di sini. Berarti ini mati. Satu mati. Kalau cuma satu, ini orang masih bisa sadar, tapi sudah mulai penurunan kesadaran. Tapi masih sadar biasa gitu, tapi udah mulai kayak ngantuk-ngantuk. Nah yang ngantuk jangan putus lagi nih. Terus mati lagi satu. Kalau sudah 3, nah itu sudah mulai penurunan kesadaran. Jadi kalau misalkan cuma hilang 1 dan 2 nih putus nih, berarti kan sudah mulai meredup tuh, ya GCS-nya turun gitu loh. Tapi masih sadar, tapi GCS-nya turun, ya. Udah 3, GCS-nya makin turun. 4 sudah mulai setengah GCS, berarti kan sudah mulai antara hidup dan mati ya, antara sadar dan sadar ini gimana gitu ya. Nah kalau sudah hilang sebagian besar, nah itu udah mulai turun kesadarannya. Itu kalau iskemiknya di korteks. Jadi kalau iskemik di sini aja nih, iskemiknya nih, di sini enggak, di sini aja. Berarti dia GCS-nya turun, tapi masih sadar. Jadi pasien stroke itu masih sadar karena iskemiknya di korteks, di perifer. Ada lagi di korteksnya ternyata luas, gak cuma ini doang, ini juga. Oh berarti sudah buat GCS-nya turun lagi tuh. Di sini GCS semakin turun, semakin luas korteksnya, semakin hilang kesadaran. Ngerti? Jadi keputusannya atau kesimpulannya adalah semakin infarknya luas di area korteks, semakin pasien akan terlihat gangguan kesadaran. Ini lokasinya di supratentorial nih. Di supratentorial itu di sini. Ini tentorialnya, di atas supratentorialnya. Tetapi kalau ada iskemik yang lokasinya di infratentorial di sini, ini kan saklar. Saya cabut aja semua, ini mati semua. Kesimpulannya adalah sekecil apapun infark di infratentorial akan menyebabkan gangguan kesadaran pasien. Oke? Tapi kalau di sini, kalau di area korteks, untuk menyebabkan gangguan kesadaran pasien harus infark luas. Kalau infarknya sedikit, pasiennya nggak turun kesadarannya. Kalau di area korteks harus luas, harus sebagian besar infark, iskemik.
Kalau di sini iskemik dikit aja. Bayangin ya, kalau kita punya kabel casan, digulung, isolasi, kemudian jadi satu colokan, kita colokin satu nih. Nah, ya nggak? Colokannya cuma satu di sini nih. Nah ini infratentorial di bawah. Ini saklar ujungnya di kabel-kabel, kemudian kita lakban jadiin satu di sini. Oke? Nah ini adalah ke area korteks. Jadi kalau misalnya ini adalah HP1, HP2 gitu ya. Kalau ini kabel yang HP1 ini ya ini dong yang mati, ya nggak? Tapi kalau misalkan yang ini saya cabut seret, hilang semua tuh. Ngerti ya? Jadi kesimpulannya tadi apa? Sekecil apapun infra, tapi lokasinya di bawah tentorial atau di infratentorial, maka pasien pasti penurunan kesadaran. Tapi kalau sebesar apapun tapi kalau misalkan iskemiknya di supratentorial tadi atau korteks boleh lah, supratentorial harus 2/3 lah, setidak-tidaknya 2/3 luas otak untuk menyebabkan pasien mengalami penurunan kesadaran. Begitu ceritanya. Oke? Sirkulasi otak ada dua. Ada yang anterior, ada yang posterior. Anterior itu berasal dari arteri karotis communis yang nanti akan bercabang menjadi arteri karotis interna dan arteri karotis externa. Ada urusan udah siang udah sore. Sirkulasi anterior berasal dari arteri karotis communis. Arteri karotis gitu ya dong. Bagi dua. Pertama yang anterior, yang internal ya. Anterior tadi apa sih? Arteri karotis nggak ada urusannya. Arteri karotis internal dan arteri karotis Eksternal. yang masuk otak itu kalau nggak salah yang internal. Kalau nggak salah, kalau salah nanti saya bilang. Internal kalau nggak salah. Arteri karotis internal, ya. Posterior. Posterior perdana itu apa? Nanti saya jelasin. Posteriornya dulu. Posterior itu berasal dari arteri vertebralis. Tulis vertebra itu bukan pakai P, pakai P. Kalau pakai P kelewatan. Vertebralis. Mentang-mentang orang Sunda semuanya tulis P. Vertebralis juga. Pakai V. Nah. Vertebralis, kemudian arteri vertebralis itu kan ada kiri kanan, kemudian ada masuk menjadi satu menjadi arteri basilaris. Basilaris biasa tulisannya basilaris. Vertebralis, basilaris. Kalau arteri dua-duanya digabung, penamaannya menjadi arteri vertebrobasilaris. Apa? Bahkan gampang, vertebralis nih, ya. Vertebralis, basilaris, digabung, vertebro, basilaris. Tinggal tambahin arteri. Oke, dari situ lokasinya. Gampangnya gini. Sirkulasi posterior itu posterior tuh. Yang vertebralis, basilaris ya kan. Dia akan memperdarahi otak yang ini. Cerebellum belum besar, masih kecil. Otak kecil. Batang otak. Lobus occipital dan thalamus. Ini yang hanya diperdarahi oleh posterior. Sisanya ini. Kebayang dong, frontalis, parietalis, temporalis semuanya sama ini. Jadi besar banget ini. Kalau posterior hanya segini aja. Oke? Jadi, kalau misalkan ada orang yang mengalami gangguan keseimbangan,
keseimbangan itu di mana? Keseimbangan sentral. Mana keseimbangan? Cerebellum. Keseimbangan sentral kan cerebellum. Ya. Berarti ada kemungkinan terjadi oklusi atau perdarahan di area mana? Sirkulasi posterior. Begitu. Ya. Kemudian ada kelumpuhan motorik. Kelumpuhan motorik hemiparasa atau hemiplegia. Lokus mana itu? Frontalis. Lokus frontalis motorik. Frontalis. Kalau frontalis, siapa perdarahan? Sedikit. Sirkulasi mana? Sirkulasi mana yang memperdarahi lokus frontalis? Tahu nih sekarang, oh ini apa keluhannya? Gangguan penglihatan, occipital posterior. Tapi ingat, occipital itu penglihatan itu dia punya cabang juga di lobus frontalis. Jadi ada dua kemungkinan di lobus frontal atau di lobus occipital. Oke. Kemudian gangguan di batang otak ya. Talamus, kalau talamus itu saklar. Nah, tadi talamus itu saklar juga tuh ya. Saklar. Jadi kalau talamusnya kena, pastinya peluang saudara. Kena semua ya talamusnya. Jadi kalau pasiennya ada yang gangguan keseimbangan, jalan sempoyongan, tapi dia nggak minum-minum gitu kan, nggak itu, kemudian pasiennya disorientasi dan lain-lain, kemungkinan ada gangguan sirkulasi. Kalau keseimbangan berarti kan cerebellum, berarti posterior. Tapi dilihat keseimbangannya kenapa dulu deh. Keseimbangan ada berapa? Keseimbangan kemarin kita bahas. Ada berapa? Jadi keseimbangan 2. Pertama adalah static equilibrium. Berarti belum follow Instagram saya. Enggak serius. Di Instagram saya itu ada jelasin keseimbangan, Mas. Kalau nggak gitu bisa terus. Oke, masuk. Keseimbangan ada dua. Pertama disebut dengan static equilibrium. Static equilibrium. Yang kedua adalah dinamik. I-nya kecil aja. Tadi saya udah terlanjur tulis besar. Equilibrium, dinamik. Static equilibrium gini. Statik itu ketika saya duduk diri, saya nggak jatuh. Kalau saya diri ya diri aja. Ada kan orang diri aja nggak bisa gitu. Nah itu berarti statik equilibriumnya kena. Yang kedua adalah ketika saya jalan, nggak gini-gini kan? Nah ini biasa aja. Nah itu disebut dengan dinamik equilibrium. Jadi ketika kita bergerak, jalan, kita nggak sempoyongan, berarti dinamik equilibriumnya bagus. Kalau dia lagi diam, duduk, nggak jatuh, statik equilibrium. Nah itu keseimbangan itu ada dua itu. Dan keseimbangan diatur oleh dua. Pertama oleh perifer, yang kedua oleh sentral. Sentral oleh cerebellum, perifer oleh nervus kedua dan nervus ke-8. Keseimbangan itu diatur oleh dua. Pertama adalah perifer, yang kedua sentral. Sentral di mana? Sentral. Jangan saya ulang lagi nih. Sentral di mana tuh? Apa statik? Sentral itu ada di cerebellum. Kalau perifer itu di nervus ke-8 dan ke-2. Opticus dan vestibulococcus. Jadi kalau ada orang yang mengalami gangguan keseimbangan, kemungkinan ada dua. Apakah karena sentral atau karena perifer? Contoh Pak, pastinya apa? Vertigo. Nah, kalau vertigo itu macam-macam jenisnya juga ya. Kalau vertigo itu sebenarnya tata caranya penanganannya gampang. Nanti kalian belajar yang namanya manuver airplane. Manuver pakai V bukan pakai P ya. Manuver V. Airplane ini baru pakai P. Airplane. Manuver airplane.
Atau nama lainnya, atau yang kedua disebut dengan manuver Brenderov. Kalau tulisan saya salah ya nanti di Google benerin lah. Brenderov. Pokoknya dua kalau satu gimana? Brenderov. Untuk mengatasi vertigo itu kita lain bahasan. Nah, ini adalah gambar apa? Gambar apa nih? Nervous, bukan. Gambar aorta nih. Oh iya. Ini aorta nih. Ya, di sini kan jantung, aorta. Lihat sini, jantung, aorta. Aorta itu kan ada di tubuh ke bagian atas kan? Nih, tubuh bagian atas itu ada dua. Pertama ke kanan, yang kedua ke kiri. Yang kanan dia punya cabang dulu sebelum masuk ke dalam arteri koronis communis tuh. Jadi artus aorta masuk dulu ke arteri brachiocephalika. Nih, arteri brachiocephalika. Nanti baru dia bercabang. Nanti ada yang ke arteri subclavia, ada yang ke arteri carotis communis yang ke atas yang kotak. Ini yang kotak. Yang di kanan ya? Tadi bilangnya siapa? Kanan apa kiri tadi? Kanan. Ya, kanan. Ini kanan ya. Kalau yang kanan ini cabang. Tapi kalau yang kiri, ini kiri nih. Kan carotis communis ada dua kan? Ada yang kanan, ada yang kiri. Coba berapa ya? Denyut aja. Kalau satu berarti ngangkat sebelah. Ada dua ya. Nah, menarik ya, lihat sini anatominya. Yang kiri dia langsung dari aorta lurus sampai ke otak. Lurus. Kalau yang kanan dia cabang dulu. Artinya gini. Kalau si Nova jadi trombus, penyumbat. Kira-kira enakan lewat jalur sini atau enakan lewat jalur sini? Kiri. Yang sini itu yang mana tidak pakai kiri? Ini yang kanan. Kiri. Bilang sini juga tuh dari sini. Nah, dia pakai kanan. Oke dong. Ini lurus dong, gas aja. Ya nggak? Kalau yang kanan ini ada rambu-rambunya mana ya kan gitu kan? Nah, artinya apa? Artinya ketika dia trombus masuk ke kiri, sumbatannya di otak mana? Kanan. Kiri. Kan pembuluh darah nggak hilang. Yang hilang itu adalah nervous. Pembuluh darah nggak hilang. Ingat ya, pembuluh darah nggak hilang. Berarti yang kiri. Kalau yang kena kiri, yang lumpuh yang mana? Kanan. Kalau kalian menemukan pasien stroke dengan kelumpuhan kanan, cek jantungnya ada riwayat penyakit jantung atau enggak. Itu ceritanya. Kalau stroke sebelah kanan. Baru kurang dari 1 detik bilang. Ya. Jadi kalau misalkan pasiennya ternyata dia kelumpuhan kanan, berarti kemungkinan ada kerusakan di hemisfer kiri. Oh, hemisfer kiri kan punya arteri korotis communis yang langsung lurus dari aorta kan? Nah, tanya deh, Pak, dari penyakit jantung nggak? Oh iya, saya dulu pernah dilakukan ini operasi jantung. Oh, pas. Ya, itu gampang. Tapi kalau yang kelumpuhannya di kiri, ya kita tadi semua juga, maksudnya tapi tidak spesifik. Gampang ya? Gampang. Jadi kalau kita lihat pasien stroke, pengkajian komprehensif pasien stroke, ada pasien di depan, ngapain? Hah? Lupa yang bapak saya jelasin dulu, semuanya saya lupa lagi. Kebanyakan kayak gitu mahasiswa. Gitu ya. Apalagi kalau ada saya pakai handsball aja nggak bisa. Ini tahu kalau orang rumah sakit kan gini-gini aja kan? Saya kan dilihatin, aduh parah gitu. Ini saya nggak ngomong, nggak kan? Di depan pasien itu nggak boleh ngomong. Dia malah jadi. Saya bilang mungkin kurang bedak bu. Ya kan? Nah,
ini disebut dengan circle of Willis, sirkulasi Willis. Begini, kalau teman-teman kepala kita lihat dari atas, kepala ya, kemudian kita potong kepalanya. Ini bagian dasar tengkorak. Dasar tengkoraknya itu penampakannya kayak gini. Dasar tengkorak. Tapi dipotongnya dari atas bukan dari samping. Dari depan, dari belakang, dari atas. Oke, kayak gini. Nah, yang saya bilang ini adalah arteri vertebralis, kemudian ini basilaris atau vertebrobasilaris. Kemudian ini menjadi arteri cerebral posterior. Nih, ini posterior nih. Oke. Nah, kemudian kalau yang dari anterior itu masuknya lewat sini tuh. Internal karotis, arteri karotis internal di sini. Nanti akan menjadi arteri cerebral media di sini. Nih. Middle cerebral arteri cerebral media. Jadi yang posterior, media, kemudian yang sirkulasi anterior itu dia akan juga masuk ke sini nih. Ngerti nggak maksud saya? Saya permudah ya maksud saya. Kayaknya belepotan ya. Begini. Sirkulasi itu kan ada dari belakang, ada dari depan, ya kan? Nah, yang ini sini ini dari belakang semua. Yang belakang semua nih, yang posterior. Yang posterior itu kan ada dari arteri vertebralis dan basilaris kan? Vertebralis, basilaris atau vertebrobasilaris itu dari sini semua nih. Satu. Nah, nanti dia akan bercabang menjadi dua, set. Yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Nah, yang bercabang itu bukan lagi vertebrobasilaris namanya, tetapi arteri cerebral posterior. Nih, arteri cerebral posterior nanti ada yang atas, ada yang bawah. Oke, ini dulu. Ini posterior nih, posterior nih. Nah, sekarang yang sirkulasi anteriornya, yang depan. Yang anterior cabangnya cuma satu kan? Arteri karotis internal doang kan? Yang kiri maupun yang kanan nih. Ini yang kanan, ini yang kiri. Ini yang kanan, ini yang kiri nih. Ya, ini arteri karotis tuh. Yang anterior, yang arteri karotis anterior, dia akan bercabang menjadi media. Kemudian dia juga akan bercabang menjadi arteri cerebral anterior. Ya. Nah, arteri cerebral anterior nanti digabungkan oleh sebuah arteri kecil kayak jembatan yang disebut dengan arteri komunikan anterior. Kayak dihubungkan gitu. Nah, kemudian yang media dengan yang posterior juga dihubungkan. Makanya disebut dengan komunikan kan? Nah, karena menghubungkan antara media dengan posterior, maka namanya menjadi arteri komunikan posterior. Nah, jadi kenapa disebut dengan sirkulasi? Karena ini semua itu saling berhubungan. Ya, ini saling. Jadi kalau misalkan di sini sumbatan sini, ini bisa kena nggak? Masih bisa dapat air nggak? Ya dapat dong. Ya nggak? Gitu. Tapi kalau misalkan yang media sini, nampak bisa nggak? Enggak. Dari mana lagi? Nggak ada. Tapi kalau misalnya yang anterior, kalau yang posterior sini, kalau yang di sini ya, nah ini masih bisa. Tapi kalau udah di sini nggak bisa. Nah itu disebut dengan cycle of Willis. Gampangnya gitu, sederhananya.